Perhatian, perhatian. Podcast ini hanya tersedia dalam audio aja. Jadi kalian bisa dengerin podcast ini sambil tiduran, sambil mandi, ngerjakan tugas, bahkan sambil gibah. Yang pasti, selamat menikmati. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat dalam podcast ini. Kami cuman pemuda yang berusaha untuk ngobrol out of the box. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semua yang hari ini habis beribadah. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dengerin obrolan yang nggak tahu nih faedah apa enggak ya. Tapi semoga berfaedah. Di hari ini kita akan bahas tentang kecanduan. Di sini sudah ada saya Herina Dipa Ananda dan Naya Asmara. Tolong diulang ya Mas ya. Perkenalan Anda tuh harus lebih vibe-nya tuh happy Sunday gitu. Lebih deket bisa kali Mas. Nah, Alah, kan udah protokol kan. Tenang aja. Kalaupun berjodoh kita aminkan. ya Allah. tolong ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolong dikondisikan. Hari ini kita sama Mbak Diva dan Mas Tanaya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang kecanduan. Operator kita seperti biasa, ada Mas Hendy di balik laptop. Laptop masih minjem karena kita belum punya budget. Semoga yang mendengar bisa ngasih sumbangan sukarela ya. Ditunggu ya. Ditunggu. Waduh. Oke. Kita mau bahas kecanduan. Apakah sebelum kita bahas ini kita perlu berdoa dulu? Enggak ya? Enggak usah. Nggak Oke. perlu lah. Enggak perlu lah. Nggak perlu lah. Tolong. Enggak, takutnya karena topik ini lumayan gitu loh. Oke. Topik ini tuh lumayan menggoda iman ya. Kalau mau di breakdown. Oke, kita akan mulai bahas kecanduan. Kita akan mulai bahas dari pengertiannya dulu. Iya, dari Ya, pengertiannya pengertian. dulu. Oke. Kecanduan itu menurut salah satu dari kalian, menurut Mbak Diva deh, kecanduan itu apa? Iya, jadi kecanduan menurut aku pribadi itu adalah ketika kita itu nggak bisa mengendalikan diri kita untuk melakukan sesuatu yang pengen kita lakuin itu. Jadi udah bener-bener di tahap yang berlebihan. Kita nggak bisa ngendaliin lagi. Kita pengen banget ngelakuin itu terus. Itu sih kalau menurut aku. Tanaya sudah mendapat konteks ya sepertinya itu arah apa itu Saya ya. tahu arahnya kemana. Silakan Mas Tanaya dilanjut. Menurut Tanaya apa kecanduan tuh? Menurut saya pribadi ya, kecanduan itu suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kepuasan bagi orang yang melakukannya. Tindakan yang berulang-ulang itu bisa tindakan yang baik dan yang nggak baik begitu. Itu jawaban yang sangat-sangat jurnalis sekali ya. Bahasanya bahasa jurnal ya. Iya. Karena dia memang suka baca jurnal. Oh iya, kecanduanmu Iya. tadi baca jurnal ya waktu briefing ya. Iya sepertinya. Oke. Kok disebar? Nggak apa-apa, itu prestasi. Oke. Kalau kecanduan menurut kalian tuh kan berarti melakukan sesuatu yang berulang-ulang tuh. Iya betul. Sesuatu yang berulang-ulang, terus juga entah itu bisa baik buruk, ya kan? Terus juga berarti ada dampak dong hasil dari kecanduan, Iya. ya kan? Pasti ada dampaknya. Nah, berarti ada after effect nih. Ya, hari ini kita coba untuk main pro kontra ya. Boleh. Kita coba main pro kontra ya. Boleh. Boleh. Aku akan ngasih satu, kita akan bahas 2 kecanduan dulu deh, yang umum. Tanaya mungkin mudeng ya maksudku. Iya, ya. yang umum kan? Yang umum. Umum. Kan? Yang umum. Diva masih usia berapa? Sudah di atas 18. 18 ya? Saya masih 18. Oke, baik. Kita akan bahas kecanduan rokok dan apa ya? Ya. Inisialnya apa ya? Untuk disamarkan apa ya? Nggak ada sensor. Inisialnya Inisial. media sosial. Iya, bisa kita bilang Inisialnya. bokep lah. Oh. BKP. 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 Ya, itu yang umum ya. Ya. Disclaimer-nya adalah kita di sini bukan untuk membahas sesuatu yang berbau pornografi, tapi kita membahas dari sudut pandang kecanduannya. Iya. Nah, dengan disclaimer seperti itu dan konteks kita adalah kecanduan rokok, kecanduan bokep itu baik atau tidak? Berguna atau tidak? Itu ya. Iya. Kita akan bahas itu. Kalian mau di posisi pro atau kontra? Kalian berdua lawan aku sendiri nih ceritanya karena kita nggak ada Trisha di sini. Iya. Karena kami baik-baik kita- mungkin Kalian kontra. kontra. Ya? Kita bahas rokok dulu. Rokok itu kan cuman sebatang kecil ya. Cuman sebatang Iya. kecil, isi tembakau, ada filter, ya kan? Kemudian juga bisa dibilang rasanya juga
Kita belum tahu. Oh iya, kalian nggak tahu ya. Kalau Iya. aku yang ngomong ntar ibuku dengerin gimana ini. Ya udahlah, Ya, nggak apa-apa. gas aja gas. Maaf ya. Rokok itu kan ya paling rasanya asam-asam dikit lah. Dari sekecil batang itu katanya bisa menimbulkan penyakit. Ya kan? Iya. Kanker dan lain sebagainya. Rokok dengan sebatang kecil itu bisa dibilang sama orang-orang juga itu enak gitu. Mm-mm. Nah, di posisi ini aku setuju kalau ngerokok itu juga perlu juga untuk usia di atas 18 memang, karena ada batasan usianya kan. Ya, Rokok ada batasan usianya dan menurutku itu nggak apa-apa. Secara habit nggak apa-apa karena memang budaya kita kalau kita nongkrong ngapain? Ngopi, ngerokok. ngobrol. Kan? Makan. Nggak makan. Ada makanan nggak ada makanan, rokok, ngopi. Berarti kan wajar. Oke. Oke, aku pro dengan itu. Ya. Jadi aku setuju dengan statement orang-orang yang bilang nggak apa-apa ngerokok. Karena maklum orang cowok, orang laki biasa kan ngerokok ya kan. Justru kalau cowok nggak ngerokok itu kan aneh gitu loh. Di lingkungannya sekitar sendiri tuh aneh, di tongkrongan semua ngerokok, dia nggak kan aneh ya. Bisa dibayangkan? Bisa, bisa. Oke. Sekarang aku mau denger kalian kontra nih. Aku belum pernah diserang 2 orang sebelumnya. Kita kan dibiasakan oleh masyarakat untuk melakukan hal yang bagi mereka itu sama ya, ngerokok pas nongkrong, ngopi. Mereka itu biasakan kita aja, tapi mereka nggak pernah ngasih tahu dampaknya apa. Kita Oke. ngikut ngerokok aja, kita nggak tahu dampaknya, kita nggak tahu baik buruknya ngerokok itu. Oke. Bagi Mas Christian itu baik. Saya yang nggak pernah ngerokok, saya nggak tahu. Tapi dari yang saya tahu, rokok itu ada banyak kimiawinya dan ya banyak kita dengar juga bahwa dampak rokok pada tubuh kita dan tubuh orang lain di sekitar kita. Rokok pasif itu ya? Ya, rokok pasif itu kan juga nggak baik. Oke. Itu statement kamu ya? Ya, Berarti menurut kamu merokok itu nggak perlu ya? nggak perlu nggak banget. baik ya? Nggak perlu sekali malah. Bisa aku patahkan loh itu. Ya Karena- silakan. Karena gini, sekarang gini deh. Tadi kamu bilangnya kan kita dibiasakan oleh orang lain melakukan sesuatu yang sebetulnya juga kita nggak tahu Baik buruknya baik kan. buruknya kan. Esensi orang rokok. Aduh, esensi ngerokok aku kan nggak tahu. Iya. Aku juga pengen tahu sih dari sudut pandangnya sampean. Ya, Itu apa ya? Apa yang ngebikin nongkrong itu jadi lebih hidup karena ngerokok? Nah gini, Apa sih dampaknya gitu? Kalau menurut Mas Kris pribadi nih. Gitu. ini aku sekalian mewakili Mas Hendy ya, karena kita pernah ada di suatu senja yang sama. Biasanya anak indie itu gini, terlepas dari anak indie ya. Iya. Biasanya orang itu tergantung sugesti sih memang. Mm. Ada yang sugestinya adalah dengan aku minum kopi dan aku ngerokok di sore hari ngeliatin matahari terbenam tuh ayam. Ada istilahnya self healing kan. ya. Nah itu mungkin Iya. jadi self healingnya mereka. Udah capek kerja seharian, duduk ya kan, minum kopi, sebat habis satu kota ya kan. Itu tuh enak gitu. Untuk aku yang udah pernah, esensinya tuh memang self healing. Jadi apa ya, dengan kita bukan menghirup sih, mulai dari menyedot sampai menghirup, Iya. itu tuh setiap tarikan, waduh, Sedotan, Detail banget. inspirasi. Iya. bahasanya berat Iya, ini. iya, Wah, Oke. setiap hisapan dari sebatang rokok itu dapat menjernihkan pikiran buat kita yang ingin nyebul sesuatu tapi nggak ada yang keluar. Waktu ngeluarin asap tuh kayak wah, lega. Jadi ngeringanin masalahnya juga. Iya, Ngeringanin itu beban. bisa dibilang itu kayak narkoba dengan versi yang lain ya. Karena Narkoba yang dilegalkan. Jadi narkoba. apa ya? Ya ada Iya, nikotinnya kan? Ya, nikotin Iya, kan iya. jauh yang saya baca itu menyebabkan ketergantungan. Iya sih, memang nikotin Iya. menyebabkan ketergantungan sih sama Iya, seperti betul. narkoba. Cuman kan itu narkoba dalam bentuk batangan Ya. dan itu lebih Iya. murah ya. Ya, murah. Jadi aku pro untuk itu karena menurutku ya selama itu tidak dilakukan dengan terlalu berlebihan nggak masalah. Dan tadi kamu bilang masalah perokok pasif kan? Ya, Ada dampaknya ke orang lain tuh. Ya. Logika ya. Aku akan berperilaku seperti Coki Pardede. Mari kita berlogika. Mari kita berlogika sekarang. Misalkan aku ngerokok nih, kamu nggak ngerokok, terus kamu duduk di sini. Aku ngerokok, basbus yang salah siapa?
Kamu tahu aku merokok terus kamu duduk deket aku, yang salah siapa? Ya karena tidak ada tempat untuk merokok kan, kamu boleh merokok Sekarang di sini. Nah, sekarang gini, ini kafe nih terbuka Iya. nih, ya kan? Iya. Outdoor. Kafe itu nggak perlu ada tulisan no smoking sebetulnya, tapi orang perokok pasti udah tahu kalau di dalam ruangan dia nggak mungkin merokok, tapi kalau di outdoor dia pasti merokok. Nah, kalau kamu tidak merokok dan kamu ikut nongkrong sama saya di luar dan saya ngudut, Anda salah nggak? Mungkin kesadaran dari teman untuk tidak menjaga kesehatan temannya ya. Tidak bisa dipatahkan. Ternyata Tanaya cukup pintar. Iya kah, Mbak Diva? Iya, ikut aja, aku ikut. Iya kan? Tidak kesadaran temannya untuk menjaga kesehatan temannya yang lain kan? Sekarang gini, kami Ya, ya. yang merokok, kesadaran itu ada memang, tapi kan kami juga butuh. Ya sekarang gini deh, kesadaran itu kan bisa dari dua belah pihak ya. Tanpa saya harus mematikan rokok saya, mungkin Anda bisa membaca kode saya lagi ngerokok, mungkin Anda bisa refleks agak jauh. Iya. Logis kan? Logis. Nah, Masuk di akal. Masuk di akal kan? Nah, jadi siapa yang salah kalau Anda ikut bergabung? Mungkin Mbak Diva ingin mematahkan saya ya. Mungkin Mbak Diva. Oh, Mbak Diva nggak ngerokok. Saya juga enggak. Yes. Tapi aku pengen tanya lagi nih. Tadi kan sampean bilang kalau misalnya Mas Kris ini setuju kan dengan orang yang ngerokok karena ya untuk mencari inspirasi, terus juga meringankan beban, juga bisa kan, intinya self healing lah, ya kan. Nah, dan Mas Kris tadi juga nyebutin kalau kita itu asalkan bisa untuk mengendalikan diri kita. Nah, masalahnya kan gini, kadang kalau kita udah ngerokok sekali dengan porsi sedikit lah misalnya, nah itu kan kadang kalau kita ngerokok lagi itu kan kayak kurang gitu nggak sih, jadinya nanti nambah lagi. Nah itu akhirnya jadi apa ya, susah untuk mengendalikan. Nah itu menurut Mas Christian gimana sih? Kalau dari sudut yang pro nih gimana? Karena akhirnya kan pada akhirnya nggak bisa ngendalin lagi, orang kurang dosisnya gitu. Aku pro tapi objektif. Oke. Karena sekarang saya sudah tidak merokok lagi. Puji Tuhan. Tapi Mas Christian bisa sharing gitu. Ya, tapi saya harus pro dong. Di sini saya harus pro dong. Ya nggak apa-apa dong. Nanti kan closing statementnya kalau misalnya salah satu. Closing. Nggak apa-apa. Oke. Jadi gini, masalah bisa nambah lagi, akhirnya enak nyandu di mulut. Ya itu sama kayak kalian makan sesuatu, minum boba deh. Misalkan kalian suka gitu minum boba. Oke. Tapi kan kalian juga tahu porsi kan, nggak mungkin setiap hari kan. Ya beda dong. Kalau kalian minum boba setiap hari, usus kalian jebol dong. Ya enggak, saya boba kan nggak ada kayak. Ya nggak ada nikotin sih memang, iya sih. Iya kan. Paling gula kecanduan, bisa bikin kecanduan. Tapi bener-bener apa ya, kadarnya tuh dikit banget gitu. Ya oke. Gini deh. Aku nggak setuju tapi aku objektif ya. Oke. Aku nggak tahu di luar sana bagaimana orang-orang dengan pola merokoknya. Ada yang memang setelah makan bisa langsung habis sebatang, 2 batang, 3 batang ada. Ada juga yang setelah makan mungkin dia cuma sebatang, sehari cuma bahkan 2 batang, 3 batang sehari loh ya. Iya. Tapi ada juga yang sehari 1 kotak setengah tuh ada. Satu cepet. Satu cepet. Ada. Nah, aku sendiri dulu ya, nggak sekarang. Iya. Lampau kok. Ibu saya nggak ada. Tertekan ini saya. Iya. Salah konteks. Oke, ya. Dulu aku memposisikan bahwa aku merokok seperlunya. Jadi 1 kotak itu bisa habisnya seminggu. 12 batang. 12 batang Iya kan? 12 batang. 12 sampai 16. Itu pun bisa bertahan sampai 2 minggu kalau aku memang cuman butuh sesekali aja. Tapi ada masanya memang aku 1 kotak 1 hari ada. Nah, iya. Itu pernah ekstrim. Nah, itu yang bahaya. Ya itu bahaya tapi udah terjadi dong. Iya. Jadi saya juga mikir-mikir ya. Ini saya pro tapi abu-abu ya. Ya enggak apa-apa. Pro dari jalannya waktu enggak apa-apa dong. Iya sih. Enggak apa, tapi aku setuju kalau misalkan orang ngerokok itu enggak bisa disalahin.
Ya, Iya. Nggak bisa disalahin hak dong. mereka kan. Mereka Kenapa? punya hak untuk merokok. Cuman yang jadi pertanyaan tuh kadang-kadang yang gobloknya tuh gini loh. Iklan rokok itu kan keren ya. Banget Keren banget kan. dari segi sinematik. Produk Mantap. produknya mana? Tapi kan ya emang gitu, iklan rokok nggak pernah menunjukkan Rokoknya. rokoknya, tapi menunjukkan prianya. Itu sama kayak iklan pembalut. Maskulinitasnya. Itu sama kayak iklan pembalut anjir. Iya kan? Nggak Kemarin kan mungkin nggak dikasih tunjuk juga dong cara pemakaian. Iya. kan tujuannya ngeliatin kemaskulinitasnya dari Iya sih. cowoknya. Iya sih. Ya, tapi gimana ya? Sekarang kalau orang-orang merokok, tapi ada anjuran dilarang merokok. Justru kalau aku merokok, justru aku membantu menghidupi orang-orang pekerja ini dong, pabrik rokok. Ya enggak? Ya. Ya kan? Ya udah aku pro. Membantu kehidupan orang kan? Saya dari kontra ya. Bapak saya kerja di pabrik rokok. Waduh, waduh. Sebagai pengawas dan ibu saya juga Kita mantap ini. juga sebagai personalia di pabrik rokok. Kita tahu lah pabrik Iya. rokok besar di Indonesia. Iya. Bapak saya yang ngerokok. Bagi saya, Testimoni. Pengawas kan? ya. Produk bapak- baru bapak jadi saya coba pengawas. lah satu. Enggak Oh enggak seperti itu gitu ya. konsepnya. Pengawas. Kirain Pengawas produksi tester. untuk keamanan sistemnya. Ya benar, memang pabrik rokok itu uangnya besar sekali. Mm-mm. Tapi ya kita tahu juga dampaknya rokok bagi kesehatan tiap manusia ya, kayak gitu. Ini agak abu-abu juga sih, naik bagiku pribadi. Oh iya, bener rokok uangnya banyak, penyakitnya juga banyak. Wah. Tapi Gila. ya begitu sih. Saya mau ngelarang bapak rokok, saya siapanya yang cari uang beliau. Anda anaknya belum? Anda anaknya. Iya, saya anaknya. Tapi bapak saya tahu diri kok. Kalau ngerokok di luar, nggak pernah masuk rumah. Ya, penting nggak menyusahkan saya pribadi sih. Saya nggak ngelarang juga kok akhirnya. Akhirnya Anda pro dong. Nggak terlalu. Saya masih abu-abu. Oke. Oke. Nah, atau bisa gini ya sih, kan memang pajak dari rokok itu kan misalnya gede, Iya, besar dan itu sekali. kan ya masuk pendapatan. Nah, tapi kan pengeluarannya ntar untuk anggaran kesehatan untuk orang-orang yang mungkin sakit karena rokok ini kan juga pemerintah juga pasti bantu kan, dan itu kan juga pasti keluar lagi anggarannya. Berarti Bisa rokok, juga. berarti rokok baik kan? Berarti ada perputaran uang dong. Iya dong. Sekarang Tapi kan gini. pengeluarannya juga akhirnya tambah lagi. Iya, Gitu. pengeluaran Iya. nambah. Tapi sekarang Oke. logikanya gini deh. Ah, Pabrik rokok nih, ya kan? Punya pabrik gede, berarti kan uangnya gede. Iya. Terus mereka produksi rokok ke warung. Kita beli rokok nih. Saya beli rokok, jangan kalian, oke? Oke. Aku beli rokok nih. Uangnya disetor buat Oke. yang jual, Iya. ya kan? Dengan kita membeli rokok, kita bayar ke yang jual bakal order lagi rokok satu pak, gede-gede, ya kan? Mereka bayar pakai uang itu tadi. Uangnya masuk lagi ke PT, Mm-mm. ya kan? Iya. PT bayar pajak. Kuncinya itu. Nah, Uang kalau- tetap berputar ya. Nah, Oh, perputaran uang ya? Ya, uang tetap Nah. berputar. kalau misalkan kita sakit karena rokok, Iya. dan kalau mau dikira-kira bisa jadi pajak rokok juga buat biaya kita kesehatan dong. Iya enggak? Kita nggak tahu. Logika aku nggak masuk ya. Kita nggak tahu kan. Tapi bisa jadi loh. Bisa jadi. Tapi sekarang tergantung gini. juga sih berapa yang sakit ya. Ya. Nah, Heeh. ya sekarang gini lagi deh. Gudang garam Kediri kurang besar apa tuh? Besar banget, Ya kan? satu kecamatan. Nah, terus Bandara Kediri Taruhan. uangnya dari mana? Gudang garam. Nggak usah bandara. Pembangunan kota. Nah, kan Kediri biaya dari mana? Gudang Iya, garam. betul. Gudang garam uangnya dari hasil jual beli rokok. Oke. Yang beli rokok siapa? Yang mensukseskan Kediri siapa? Orang Kami sendiri. yang merokok. Nah, bagaimana? Apakah Anda masih kontra dengan latar Iya. belakang penyakit? Ya kami pro dong, karena pajaknya besar buat negara. Sekarang gini, kalau kita berhenti merokok, otomatis pabrik rokok nggak laku, nggak ada yang beli rokok. Terus siapa yang akan menghisap semua rokok itu? Terus siapa yang akan menggaji karyawan? Buruh pabrik rokok. Terus kalau mereka di PHK,
Apakah kalian ingin bertanggung jawab, membuka lapangan pekerjaan? Paling juga jadi industri rumahan rokok. Grendel. Jadi Grendel. jadi UMKM ya. UMKM, ya benar. UMKM rokok ya. Pabrik rokok. Gitu. Kalau dari aku sih gitu. Sudut pandang uang yang berputar ya. Gimana tuh? Ya emang bener rokok ada pajaknya. Besar. Banget. Mm-mm. Tapi kita kan juga nggak boleh tutup mata. Harga rokok segitu, Bos. Iya Anda sih. tahu sekali. Iya sih. Makanya saya beli yang murah. Wah. Dari sudut pandang saya, rokok itu mematikan rakyat yang kecil. Mereka bisa belinya, tapi mereka nggak bisa mengobati dampaknya. Oke. Ada BPJS, Bos? Ya, ada. BPJS nggak berlaku kayaknya ya kalau udah kemoterapi. Ya bisa sih ditanggulangi dengan BPJS itu. Dan tadi ya betul sih perputaran uang kan akhirnya. Tapi dampak rokok itu kan memang ya seperti yang kita ketahui kan memang bahaya banget kan. Pakai sekali. Iya, dan itu apa ya, kita bisa lihat aja di TV-TV lah, nggak usah jauh-jauh ya, di iklan-iklan itu juga, selain di samping ada iklan rokok juga ada iklan-iklan yang Kanker. iya yang Itu kurang ajar sih. saya sudah berapa Operasi, tahun minta suara. operasi, nah kayak gitu ya kayak gitu akhirnya kan juga apa ya, kita tahu memang ada keuntungan ekonominya, tapi di sisi lain kita juga nggak boleh tutup mata juga dari dampak kesehatannya. Iya kan dong, kalau orang sakit, orang apa ya nggak lagi sehat karena dampak rokok itu kan ya mereka akhirnya tidak bisa produktif lagi untuk melakukan mungkin aktivitas sehari-harinya, akan mengganggu juga. Kita nggak boleh ngukur dari keuntungan ekonominya juga, tapi kita juga harus lihat dari keuntungan kesehatan dan juga sosialnya. Kalau menurut sampean gimana? Berat Gitu ya, sih. Bun. Iya, jadi Coba Tanaya cari di Google sekarang deh. coba deh. Berapa persentase orang Indonesia yang merokok? Kita sudahi pro kontra ini ya, karena aku sudah mulai tersudut ini. Enggak. Karena kalau ngomonginnya rokok, aku soalnya udah berhenti gitu, jadi aku Iya, bingung iya, juga iya. mau membenarkan gimana. Benar, tapi Total penduduk Indonesia kita tahu ya, Mm-mm. 33,8%-nya adalah perokok. Total penduduk Indonesia sekarang 270 juta sekian. 270 juta. Ya, 33%-nya aktif perokok. ya. Berarti kita bisa kira-kira hampir puluhan juta orang Indonesia iya betul. terancam kanker. Nah, BPS. iya. Terancam untuk potong rambut paling mahal di dunia, kemoterapi. Iya betul sekali. Auto botak. Data BPS. Ya datanya valid ya, Data BPS ya. Bun. Saya dari orang perguruan tinggi selalu pakai data BPS. Waduh. Kita berikan aplaus. Oke. Mana aplausnya? Oh, ada ininya ya. Harus ada. Ini gunanya kita beli Jawa sangkar. Timur. Gimana? Di situ datanya gimana? Coba tolong dibacakan deh. Jawa Timur. Ini data persentase ya, perokok. Persentase perokok pada penduduk di usia 15 tahun ke atas menurut provinsi. Oke. Pada 2018, persentasenya itu 30,66%. Dan 2019, 27,93%. Dan 2020, 27,78%. Datanya menurun dari 2018 sampai 2020. Menurun sih iya, Iya. 27%. Tapi kan tetap banyak jumlahnya. range umurnya itu loh. 15 tahun ke atas kan. Nah, 15 tahun. Kita 15 tahun masih ngapain sih? Saya ke gereja makan. Baik-baik lah. 15 Enggak tahun. terlalu. 15 tahun aku baru masuk SMA anjir, belum kenal rokok itu. 15 tahun aku baru kenal Diva. Iya sih. Betul. Iya, betul. 15 tahun aku sama Hendy, masih sama Elsa ya. Elsa belum. Aduh, berduka. Nggak bisa dibahas. Kita tetap konteks. 15 tahun. Range 15 tahun di tahun 2020. 15 tahun ke atas di tahun 2020 tinggal 27. 7,78%. Nah.
masih angka puluhan loh bos. Ya, 20. itu tetap angka yang banyak, Nah. angka yang besar. Jadi karena kita sudah pro kontra tentang rokok, kita coba untuk mengerucutkan ini sekarang. Jadi rokok itu faktanya baik atau tidak? Relatif. Waduh. Kok relatif? Relatif sih. Ini kita Ya. kembali pro kontra loh. Ya, relatif. Gak. Anda kok jadi meragukan saya Anda ini. Jadi Maaf. Kayaknya keabu-abuannya nular dari Mas Christian pindah ke Tanaya. nanti kita bahas bokep isinya abu-abu, ini bahaya ini. Saya butuh diobati. Gak. Tapi biasanya kan ada yang orang tuanya merokok nih, kayak kamu, bapakmu kan merokok, ayahmu Iya. merokok, tapi ada juga yang anaknya justru bener-bener nggak mau ngerokok. Panji Pragiwaksono, ibunya merokok. Waktu SD, Panji tuh tanya ke ibunya, Bu, enak nggak sih ngerokok? Ngerokok kayak gimana rasanya? Sama ibunya, dikasih nih, dihirup ya, jangan cuma diisep di mulut, dihirup sampai paru-paru. Dihirup kan batuk-batuk kan? Ya. Batuk gitu. Ibunya cuma ngeliatin, ibunya Panji. Ibunya Panji bilang, gimana, enak nggak? Enggak, Bu. Ya udah nggak usah. Jadi sampai sekarang dia nggak ngerokok. Ada juga yang kayak gitu tuh. Nah kalau kamu gimana? Ayahmu kan ngerokok, berarti kamu relatif. Enggak. Aku tetap Jangan pada gitu, pendirian. Aku gak bakal ngerokok sampai kapanpun. Oke, baik. Karena memang dampaknya kita tahu ya tadi ya dari Iya. hasil pro kontra. Iya. Dampaknya memang nggak ada yang baik sebetulnya. Aku tadi pro cuman masking aja ya, cuman gimmick ya, Iya, tolong. iya. Buat yang denger ibu saya nanti kalau denger ya, tolong. Gimmick Bu, gimmick. Itu gimmick kok. Ya, oh ya sebagai tambahan aku mau nambahin, ternyata setelah aku riset-riset lagi, apa ya, jumlah pajak sama anggaran kesehatannya itu nggak berimbang. Jadi jumlah pajaknya emang banyak, tapi anggaran kesehatan yang dikeluarkan pemerintah karena kerugian dari rokok ini lebih besar ternyata, sampai merugikan 27,7 triliun. Wow. Iya, merugikan banget gitu. Defisit Ternyata tidak enggak. menguntungkan sama Iya, sekali. ternyata pajak rokoknya juga tidak bisa apa ya, istilahnya Menutup. cover itu gitu. Ternyata setelah aku riset lagi. Mari kita tutup pabrik rokok. Saya makan apa, Bos? Oh iya aja. Oh iya ya. Oh iya, aduh, Tanaya. Nah kan berarti benar tadi kalau pabrik rokok ditutup berarti kan pegawai di PHK, Iya bapak juga, ibu iya, Anda. Susah Anda, yo. Anda harus pro dengan rokok. Makanya nggak ada yang benar-benar putih, nggak ada yang Bener. hitam ya ternyata. Karena memang gini, faktanya adalah merokok itu terutama buat kalangan kita ya, kalangan muda ya. Merokok itu dianggap biasa. Itu faktanya. Iya. Kalau kalian kan baru awal kuliah ya, belum offline. Karena aku sudah melewati fase offline dan sudah di semester tua dan sudah pernah nongkrong, jadi aku tahu merokok itu memang buat kalangan anak muda sekarang tuh biasa. Bahkan ada temenku yang pelayanan di gereja di Malang, malam minggunya habis latihan di gereja ngafe dulu sambil ngudut. Cewek loh, cewek tatoan. Memang kita tidak bisa menghakimi, mau dia tatoan terserah, memang pilihan dia. Mau dia ngerokok terserah, pilihan dia. Tapi setidaknya itu menjadi ironi juga buat kita, jadi peringatan kan. Karena gimana ya, kalau dibilang sedih juga sedih, karena kalau kita pelayanan kan menguduskan tubuh ya, Iya, menguduskan badan karena kita bait Allah juga gitu. Iya betul. bener banget. Sama seperti yang kemarin dibahas di SALT. Wah, itu kemarin menampar loh. Yo, Itu kemarin aku menampar tertampar loh. sekali. agak menampar loh gitu. Jadi karena merokok itu nggak ada untungnya, akan lebih baik kalau kita nggak ikut ngerokok. Biarin, ya setidaknya kita udah mengingatkan orang lain. Bahkan dengan kita ambil sikap pun, kayak misalkan tadi logikanya aku ngerokok, Tanaya enggak, dengan Tanaya menjauh itu sebetulnya kode untuk supaya circle-mu nih jangan ngerokok gitu. Itu salah satu cara sih. Itu kalau menurutku. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Favorit laki-laki. Hendy. Mbak Diva mau jadi operator? Iya, mungkin kita tuh keren ya. Gimana Mas Hendy? Mas Hendy mau langsung bahas nggak apa-apa. Mbak Diva operator ini gampang kok, gampang. Ini easy. Ayo dong Mas Hendy. Mas Hendy, kamu dulu yang bagi-bagi ke aku loh. 1,5 giga. Loh? Loh.
Karena pembahasan ini agak cukup serius, jadi Iya, serius banget. harus mempelankan suara. Ya, Mas. Gak gitu juga Bang. Garam. Aku tuh aduh aku kesengan itu. Mas Hendy mau tuker nggak sama Mbak Diva? Nih topiknya Ya, lumayan. jadi aku pamit dulu ya. Ini harusnya Jangan. ini harusnya Jangan, topiknya Dim. cowok-cowok sih. Iya. Coba. Ini harusnya topik cowok-cowok sih. Iya, Tapi jadi kan aku pamit dulu ya, guys. enggak sih. Kita Kamu- kan juga butuh sudut pandang betul. Oke. cewek. Terus yang cewek apanya? Masalahnya Diva nggak nonton. Nggak perlu nontonnya. Apa yang dia rasakan dari laki-laki yang Oh, dalam tanda kutip gitu. suka nonton. Oke. Kebanyakan sih ilfil. Oke, kita kasih disclaimer dulu ya, Ya, karena kita mau disclaimer bahas di depan bokep. dulu. Oh, enggak gitu ya, masalahnya teman-temanku itu ya udah biasa aja, perilakunya nggak ada aneh-aneh. Karena ada juga yang aneh-aneh. Ntar lagi kita breakdown ini, aku kasih tahu ke Oke. kalian. Kayaknya pertemananku liar ya. Apa aku yang sebaik itu? Ya, Waduh, apa kita waduh. yang terlalu ini ya? Culun Kayaknya banget kalian terlalu gitu. imut-imut ya untuk bahas kayak ginian ya. Iya kayaknya. Harusnya nih Hendy nih join sini nih. Hendy, saya Bian, wah Bian. Aduh, apa? duh. Bian diam-diam menghanyutkan. Bian, maaf ya Bi kalau kamu denger. Kita nggak maksud gibah tapi kamu memang nonton. Ya, jadi disclaimernya adalah karena kita mau bahas sebuah topik yang bisa dibilang tabu, tapi juga sekarang sudah jadi umum. Kita mau bahas bokep. Bokep adalah istilah untuk video yang mengandung konten asusila yang tidak selayaknya ditonton oleh anak-anak, tapi biasanya diberikan batasan usia tertentu. Karena di sisi lain, bokep punya manfaat. Ada manfaatnya loh, serius, ada manfaatnya. Aku udah bikin riset. Jangan emosi dulu, tahan. Oke. Kakak-kakak, tolong ditahan. Siap, Ya, Mas. terutama Mbak Tanaya ya. Mbak Tanaya. Sopo Mas Tanaya. Ditahan dulu. Ada manfaatnya. Jadi, siapa mau pro? Kita pro kontra aja ini. Karena kita tahu lingkungan masyarakat melawan dan kami juga nggak tahu perbokepan itu. Jadi lebih baik kita nggak usah pro seperti kontra ya. apa. Kita diskusiin aja. Kita breakdown aja biar aman. Mas Tanahnya Hendy, kayaknya udah kebeban kayaknya. iya, Tanaya kebeban karena ibunya nonton. Oh gitu ya. Hendy, kamu harus share ini ke Pak Priyo. Karena di sini Tanaya akan pengakuan. Iman Rasuli. Gak, Wah. udah, gak apa-apa. Oke. Jadi gini. Dengan deskripsi bokep yang tadi. Bokep itu kan video yang mengandung konten asusila yang tidak selayaknya ditonton oleh kalangan anak-anak, tapi tidak jarang juga diberikan batasan usia. Batasan usia yang umum biasanya 18 ke atas atau 21 ke 21. atas. Biasanya yang umum seperti itu. Dan di luar negeri itu diproduksi dengan legal. Industri ya. Malah jadi industri dan pajaknya besar. Kalau kalian tanya pajak Amerika dari mana? 1 ganja, 2 warga Amerika, kedua industri-industri seperti itu. Industri perfilman ya. Karena film di sana banyak dan salah satunya ya industri film itu gitu. Nah, ini sepertinya Mas Tanaya sedang riset ya. Dia Jangan benar-benar ini dong, jangan dibongkar. iya, masalahnya dia akademis gitu loh. Jurnal. Loh kan. Ya, Tahuan ntar. jadi nanti kalau kamu habis mencari riset tentang itu tolong dihapus ya historinya ya. Incognito, Mas. Bahaya. Incognito. Incognito, Mas. Mau pakai VPN enggak? Jangan. Saya tidak segelap itu. Oke. Hendy VPN-nya double gitu. Loh. Ya. Sekarang gini. Bokep itu kan buat kita yang cowok-cowok yang memang menganggap itu dulu kita menganggap itu mungkin apa nih sesuatu yang baru. Karena kita tidak pernah menonton seperti itu sebelumnya. Kita bahas frontal aja ya. Tanaya tahu bokep dari kapan? Tahu istilah deh, tahu istilah. Jangan video, istilah dulu aja. Temen SD kelas 4. Iya, kelas 4. Kelas 4-an. Iya. Tahu dari Temen SD. atau temen itu pun prosesnya gimana? Browsing sendiri atau di Nggak, share? dia dulu kan banyak warnet gitu kan ya. Mm-mm. Mereka itu warnet rame-rame cari Oke. gituan. Rame-rame cari gitu. Iya. Ya perlu diakui sih warnet dulu memang
nggak ada proxy pengaman ya Hendy ya, nggak ada. Jadi semua situs dulu di warnet semuanya open. Oke, terus kamu mulai tahu videonya sejak kapan? Video atau gambar deh? Karena gambar juga include. Kalau gambar sih iklan banyak ya, kita download bajakan, Mas Hendy tahu sendiri. Iklannya seperti itu. Iya, kalau iklan iya. Kalau video kejebak teman. Sering sekali kejebak teman. Yang pertama nih 50 bayangan abu-abu. Oke, tahu kan? Tahu. Itu film hits ya, Ya. Saya nonton itu di kelas rame-rame dengan proyektor di kelas. Dan guru kami masuk menciduk. Pas adegannya itu. Siapa yang ngeplay ini? Gurunya cowok jadi ikut nonton. Oke, juga lanjut. pengalaman saya Ikut nonton. Ikut dong. jangan itu terlalu gelap untuk dibahas di sini. Iya. Sama dulu kan saya pernah jadi Ntar wibu ya. ngerusak nama sekolah, gak boleh. Emang kita kita alumni Smada ya? Wah. Kok tersebut? Kok sebut produk, Mas? Wow. Saya tersinggung. Enggak, kita kembali ke poin saya aja. Oke. Saya dulu kan pernah jadi wibu ya. Wibu. Jadi ada anim. hentai Kita share judul. Heeh. Dan saya kan share judul ya tinggal cari-cari aja di platform search anime gratis. Saya cari judul, saya baca sinopsisnya normal. Masuk ke videonya, ya Tuhan, Tapi ditonton. tusuk-tusukan. Tapi ditonton. Enggak, ya. Iya ditonton. Ya enggak sampai selesai lah. Jawaban bohong. Jawaban pencitraan ya Anda ya. Jawaban bohong. Karena masuknya di podcast GKJ. Ya. Oke. Jangan tanya aku dong. Jangan. Itu kode sebetulnya, tanyain dong. Masa aku harus Saya sendiri? tahu pengalaman Anda yang sangat banyak. Mungkin Anda bisa menceritakan salah satunya saja. Iya, boleh. Oke, kalau aku. Masalahnya kalau aku jelasin ntar ibu penonton. Gimana ya? Jelasin aja lah. Oke. Tahu istilah bokep itu dari SD kelas 5. Tapi tahu iklannya dari SD kelas 3. Iklan kan banyak tuh. Iya. Tahu istilahnya SD kelas 5. Tahu videonya SMP. SMP dulu. Karena SMP baru saya punya laptop. Tuh, SMP itu pun nggak bawa laptop dulu, laptopnya di rumah, jadi ke sekolahnya bawa flash disk. Oh iya. Flash disk saya ukurannya paling besar di antara murid-murid yang normal. Anda tahu kapasitas terbesar 32 Berapa? GB. Oh. Dulu aku hobinya uang saku kan seminggu kan. Iya. Tak kurang-kurangin uang sakuku, tak simpen-simpen buat beli flash disk 64 GB. Oh. Jadi karena teman saya ada yang bandar di kelas. Bandar. Halo Bandar. Enggak gitu dong. Kelas 7, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Terus kenalan ternyata teman-temanku juga suka. Dan ternyata frekuensinya di situ satu frekuensi kan. Iya. Iki lo Yan. Kumpulin. Satu flash disk pertamaku tuh cuma 8 GB. Cuma 8 GB, jadi akhirnya waktu udah full kayaknya kurang sih. Jadi aku langsung nekat ngumpulin uang saku sendiri 64 GB. Jadi dulu waktu SMP kelas 1 tuh aja udah punya hampir 200 GB kali ya. SMP kelas 1. 200. Hampir 200 GB. Hampir 200 GB. Itu ngumpulin 64 GB. Dan itu mau tidak mau aku kategorikan sendiri. Kategorinya apa itu? Wah. Jangan mengotori diva ya teman-teman. Saya akan jadi penengah. Santai aja. Ya, jadi karena ada unsur ketertarikannya. Karena kan anak SMP gitu loh, anak SMP, dan itu media yang bener-bener, wah ini emang bener gini ta. Ternyata sistem reproduksi manusia seperti ini gitu loh. Jadi waktu ulangan biologi kami tidak kaget, kami sudah pintar sendiri. Guru menerangkan, kami nonton. Cewek dengan mata-mata Kalau menyeringai. pengalamanku dulu ya, di biologi itu kan paling kita diajarin
alatnya gimana gitu kan. Tapi kan nggak diajari caranya. Nah, tapi di ujiannya itu ada soal tentang caranya, aku kayak bingung ini gimana. Serius. Cara? Iya serius SMP. Iya beneran di pilihan ganda gitu cari what? Aku kayak bingung banget soalnya kan nggak pernah dijelasin kan. Jadi what? Makanya itulah pentingnya praktikum biologi. Praktikum bab apa, Mas? Bab 2 biasanya. Bab Apa dua. gara-gara gurunya kayak ngantuk ya kali langsung kopas. Kayaknya gurunya Kopas lagi mungkin. nafsu sih. Oh mungkin juga. Gurunya habis nonton Mas sih. SMP. Ceritanya SMP loh. SMP loh. Iya. Mungkin gurunya ya. Kayaknya gurunya pervert ya. Tahu. Gurunya SMP 1 ya. Dilarang sebut produk. Sispesa ya dulu. Mas Hendy tolong nanti ya. Tolong disensor ya. Ya jadi itu ada di soal ujian gitu. Iya, serius pilihan ganda. Caranya gimana aku bingung. Ini di itu. Kayak Ini di itu di ini. aku bingung banget. Itu diapain? Ya itu pokoknya lah. Justru waktu SMP mau lulus, justru gara-gara nonton itu di SMP kelas 1, nilaiku awalnya baik tiba-tiba drop. Aku menganggapnya waktu itu alah aku aja yang kurang belajar. Iya. Tapi ternyata nonton kayak gitu tuh kan nyandu ya. Ya ada dampak di otaknya. Aku kan nggak tahu waktu itu. Oh iya. Masih polos. Mm-mm. Dopamin. Tapi ya akhirnya jeblos Ada kok juga. juga. Ada rusaknya. Jadi akhirnya nilainya turun sih. Menurun. Akhirnya mau masuk SMA. Masuk SMA 2 itu juga pertolongan. Pertolongan ada piagam. Oh, jalur prestasi. Jalur prestasi Oh, aja. Udah iya. rapotku kan nggak nutut. Karena SMP. Oh, dulu masih pakai rapot nggak pakai danem. Iya pakai rapot, pakai danem. Iya, tapi faktor utamanya danem deh kayaknya. Iya Iya. memang. Ini garis pembatas nih. Oke. Garis pembatas anak-anak yang masuk. Iya. Aku tipis di atas garis tuh. Oh. Namaku waktu daftar SMA. Segitunya. Karena Iya, sebetulnya iya. waktu SMP sih aku nggak goblok-goblok banget. Iya. Lomba iya. Ikut lomba. Karawitan apalagi udah ke keliling Jawa Timur. Terus tapi nilai akademis ya kayak gitu. Jadi akhirnya karena aku menonton seni visual itu, Oke. akhirnya aku menjiwai dunia seni. Itu seni visual sih. Ya memang memanjakan mata dan memanjakan yang lain kan. Iya sih. Di sini yang pengalaman memang Hendy harusnya ya. Mas Hendy mungkin menggantikan Iya, Mbak Diva harusnya- atau menggantikan Iya, harusnya Mas Hendy tuh join gitu loh, gantiin Mbak Diva. Ini topiknya Hendy banget gitu. Kalau Hendy nggak ngikut tuh gimana gitu? Ya, ikut dari- Mas. Ya. Lanjut ya. Tadi aku di awal bilang kalau bokep tuh ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Sekarang gini. Bokep itu sebetulnya kalau tidak disalahgunakan itu bergunanya di dunia kesehatan. Kayak misalnya nih, suami istri udah legal kan. Udah nikah. Cek kesuburannya suami, dia dikasih tontonan bokep. Itu faktanya. Faktanya seperti itu. Jadi ada namanya tes kesuburan untuk laki-laki. Nah, cara ngetesnya dikasih tontonan itu supaya mereka juga Iya. dapat momennya gitu. Jadi bisa dites, Oke, iya, bisa iya. dicek. Iya. Itu kalau nggak disalahgunakan, masalahnya Mm. disalahgunakan dan disebarkan. Dan itu dampaknya lumayan tuh. Mm. Kalau di masa sekolah mungkin kita nonton ya. Di masa kuliah udah banyak yang praktek itu. Kita belum tahu. Aku belum. Kita masih suci Mas, semester 1. Iya sih, semester 1 sih. Sesuatu. Ya, semoga nggak nyampe ya, jangan sampai ya, amit-amit. Iya, ntar Doakan- aja kalau doakan, waktunya. Jadi setidaknya kalian pintar-pintarlah memilih pergaulan ya. Tanaya mungkin bisa keluarkan quotes ya. Ini supaya dikutip nih, Tanaya 2021. Tentang bokep. Lagi buntu. Tentang- Tanahnya lagi buntu. Lagi buntu. Ya, jadi pada intinya sampean setuju ya kalau misalnya video gitu tuh boleh, cuman harus dikendaliin juga kan pada saat waktunya yang tepat atau Aku tidak Atau berani gimana? bilang boleh sih. Oke. Karena gini. Mungkin yang Oh iya, kita- aku mau Gimana? nambahin juga tapi
Kan tadi Mas Christian cerita kan kalau ternyata setelah lihat atau setelah kecanduan video seperti itu sampai jadi kayak nilainya menurun. Nah, ternyata aku udah riset tadi ternyata emang bener-bener ngerusak otak. Nah, Video ngerusak kayak otak gitu kan? ya up di Nah. bagian ini making decision di bagian Nah. iya. Makanya jadi kalau setelah kecanduan atau setelah ngelihat gitu jadi kayak apa ya kurang gitu kinerja otaknya. Yang umum tuh Oh. biasanya kalau udah nonton bokep biasanya diikuti dengan namanya masturbasi. Oh, Itu yang umum. iya. Itu yang sering banget. Nggak mungkin anak-anak cowok sekarang nonton tanpa melakukan olahraga tangan. Tidak mungkin dong. Tanaya susah ya. Kok malah Diva yang mengiyakan? Ini saya curiga ini. Aduh. Saya curiga ini tadi Diva bilang iya. saya iya aja dah iya gitu. Saya nggak paham juga. Nah umumnya kayak gitu tuh. Biasanya kalau udah nonton, terus mereka melakukan masturbasi. Dan biasanya kalau sudah selesai, yang pasti badan bakal capek. Terus cara berpikir di kepala tuh udah beda. Oh gitu. Itu jeleknya karena kan gini. Yang wajar bagi laki-laki bagi pria dewasa pada saatnya nanti kan mereka berhubungan seksual dengan istri yang sah kan. Iya. Nah, itu kan dilakukan dengan cara yang benar, itu kan harusnya gitu kan. Masturbasi ini kan bukan cara yang benar. Sebetulnya. Iya betul. Berarti kan perlu dipertanyakan kan orientasinya dia. Ada juga yang karena sudah kecanduan nonton bokep dan masturbasi, akhirnya mereka tidak tertarik pada lawan jenis. Oh bisa sampai gitu ya? Akhirnya iya. lebih memilih untuk aku bisa puas dengan sendirinya, tidak perlu berhubungan seksual. Itu ada loh. Akhirnya jadi kelainan. Apa gara-gara ini ya tidak sesuai realita juga? Iya, karena Dalam apa yang mereka tonton? pelaksanaannya. Karena kan yang mereka tonton kan skenario-nya kan Iya, wah saya gitu. udah wah gitu realitanya. Itu tuh buat mereka Iya. tuh itu yang jadi idaman mereka gitu. Jadinya kan apa yang iya. mereka tonton itu jadi asupan kan. Iya. Jadi asupan dan akhirnya mereka pervert, mereka pengennya kayak gitu. Tapi mereka tahu nggak bisa nih sama orang sini, nggak bisa sama cewek ini. Akhirnya mereka memilih nggak usah lah, sendiri aja bisa. Makanya ada istilah waifu tuh, ibu-ibu. Oh, wibu, waifu dan husband. Nah, kalian berdua wibu ya. Diva juga nonton anim kayaknya. Tapi kan nonton ini belum tentu wibu. Iya sih. Otaku. Pasti ya sekadar cuman ngefan gitu doang tapi gak sampai yang fantasi. Gak sih. apa-apa, aku Belum, juga belum. nonton, aku juga Oke. nonton Naruto, Boruto, aku ngikutin tenang. Ya Naruto Boruto. Kenapa sih pada suka Naruto Boruto? Nggak tahu. Itu legend loh. Oke, tapi aku kurang suka aja sama visualnya. Masih banyak yang anime lain yang lebih bagus menurutku visualnya. Detektif Conan. Kenapa kita jadi ngomong? Oh, ini ada hubungannya nih. Ada genre. Bentar. Sebelum kita pindah ke sana deh. Ini diselain dulu ya. Iya. Wah, durasi udah berapa lama nih Mas Hendy? Kita Jam ngomongnya 10. seru nih. Kita mulai jam 9. Oh, baru hampir 1 jam, belum ada sejam nih. Di timernya masih belum sejam kok. Slow ya, Mas Hendy. Slow. Masih jauh. Jadi akhirnya sebegitu berbahayanya ya sebenarnya Iya. dampaknya itu. Nah, Tapi yang nggak disadari sama laki-laki di usia Tanaya mungkin ya. Usia Tanaya. Tanaya sekarang umur 18. 18. Udah 18, 19, 20 lah. Kisarannya itu. Nggak menyadari. Jadi karena mereka udah jadikan nonton bokep itu kan kebiasaan kan akhirnya kan. Iya. Karena tadi kan jadi kecanduan tuh. Iya. Mereka terbiasa nih kayak misalnya Tanaya nonton dari SMP misalnya, dari SMP dan meskipun nggak rutin awalnya. Tapi yang ada di template kepalanya tuh itu, kalau jenuh nontonlah. Oh. Kalau udah nonton sekalian lah masturbasi ya kan nanggung. Iya, jadi Kok aku bilang pelarian. nanggung sih? Pengalaman, Mas. Jadi pelarian ya. Enggak. Oh. Yang epic adalah berhentinya susah. Itu puncaknya. Berhentinya susah. Saya sudah membuktikan ya. 2019 sih. Setelah kecelakaan memutuskan untuk enggak nonton, tapi ternyata masih ada momen di mana nginstal VPN lagi, isi browser lagi, tapi habis itu dihapus lagi karena nonton bokep. Setelah nonton bokep biasanya diikuti dengan rasa bersalah. Coba browsing, ada tuh rasa bersalah tuh, Iya. ya kan? Biasanya habis nonton, habis masturbasi, Itu. Dengkul kopong. dengkul lemes itu. Iya, dengkul kopong. Dengkulnya juga. lemes, auto lemes. Kita bisa membayangkan Handy. Kalau lemes ambruk, enggak Handy, canda Handy. Dengkul kamu berisi kok. Dengkulnya Handy tuh berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Udah pakai
anti kopong. Jadi Hendy tahan. Ya, timbul rasa bersalah. Timbul rasa bersalah tuh biasanya tuh. Kayak rasa bersalahnya tuh rata-rata gini. Habis nonton terus bakal overthinking sebentar. Kok gini sih? Ngapain sih aku tadi nonton? Itu karena melakukan aktivitas yang berhubungan dengan seksualitas tapi dengan orientasi yang kurang tepat, yang nggak tepat bahkan. Itu makanya kayak Dokter Boyke. Kenapa aku bilang Dokter Boyke sih anjir? Iya, kalian tahu nggak Dokter Boyke? Tahu di Tahu kan? Tonight Show. Nah, Iya, Tonight Show bener banget. iya, Dokter Boyke itu kan Tonight Clinic. praktisi kesehatan tapi di bidang seksualitas kan. Ya. Nah, dia sendiri Iya. bilang masturbasi, nonton video porno tuh nggak baik gitu. Iya. Gitu. Dan kalau kita membahas konteks ini secara rohani, panjang ini. Panjang. Mau dilanjut? Enggak deh. Enggak ya? Konteks Jangan. rohani kan Konteks rohani kita semua udah tahu Udah ya itu. jelas lah maksudnya. itu sudah Ya, dosa udah ya. jelas lah tidak ya. jelas. Jelas banget. Oke. Dari kalian ada tanggapan lagi nggak nih tentang bokep nih? Ya, karena kita udah tahu kan emang segitu bahayanya gitu. Tapi sebelumnya menurut sampean tuh kenapa sih ada orang mau memulai itu gitu? Memulai Memulai untuk melihat. Memulai untuk melihat. Iya, kenapa apa gara-gara rasa ingin tahu atau Biasanya sih gitu. Iya. Biasanya rasa ingin tahu. Kalau aku dulu, karena aku rasa ingin tahu, penasaran. Karena aku taunya dulu cuma satu video, dikopiinnya satu video dan itu tak ulang-ulang. Lama-lama kan bosen ya. Ada lagi nggak ya? Kayak gini, yang lain dong. Akhirnya nagih. Kira kita juga gak diajarin di sekolah. Nah, aduh, Ya, gimana nih ditutup ngomong? di Itu dia pendidikan itu kita. jadi kita nyari-nyari sendiri dan itu bahaya Nah, kan. karena akhirnya. topik seksual, topik yang berkaitan dengan Masih tabu. seksualitas Di di Indonesia Iya. terlalu Indonesia tabu. itu tabu untuk masih diomongin. tabu Di ya. sekolah itu nggak ada gitu, makanya ada pelecehan di sekolah. Itu biasanya pelecehan Iya, guru-guru iya. ke murid, ke siswinya. Itu biasanya apa ya? Biasanya kan guru-gurunya suka nonton. Seriusan. Serius. Wow, Ya, sekarang gini deh. aku baru tahu. Coba cari beritanya yang Iya, iya. guru mencabuli siswi di sekolah. Kita Aduh, tahu udah yang jutaan, banyak udah ya. pelatih ribuan. voli itu. Nah, kan banyak kan? Iya, banyak Udah banyak Ya, sekarang banget. gini deh. Kita laki-laki nih, kita cowok-cowok ya. Ya, kita coba. Kita masih muda. Ada Mas Hendy di sini. Nanti kita tanya sudut pandangnya Diva. Kalau kita logika, kita udah biasa ngelihat video yang isinya cewek telanjang segala macem. Otomatis imajinasi main nggak? Ngelihat cewek, apa? Bukan imajinasi. Apa itu? halusinasinya main nggak? Ya, halusinasinya Main. kemana-mana kan. Nah, kan? Berarti ngelihat kita kalau misalkan ngelihat anak SMP jalan dengan badan bagus dikit aja, bisa main nggak halusinasinya berarti? Karena udah kesugesti nonton bokep, kalau ukuran segini, perilakunya gimana-gimana, sugesti nggak akhirnya? Doyan nggak akhirnya? Doyan kan? Pasti muncul. Pasti muncul kan? Nah, itu yang biasanya terjadi di guru-guru tuh. Guru-guru cowok-cowok yang sekolahnya mungkin di kota. Yang dulu sempat heboh tuh sekolah internasional itu kan? Yang di Jakarta. Ya, Satu. berita lama itu ya. Yang penjaga apa sih? Penjaga ruang apa tuh Penjaga. mencabuli berapa siswi di dalam satu ruangan. Itu gila loh. Setelah diinterogasi ternyata yang cabul ini ternyata om-om ini suka nonton. Gitu. Ada sudut pandang baru nih dari aku. Apakah video-video kayak gitu semakin membuat kita nggak ingin buat hubungan atau semakin membuat kita melakukan itu, apa itu, hubungan seksual? Kan Mas Christian sudah jelaskan masturbasi gitu kan ya. Pakai pakai tangan. Nah, kenapa masih bisa muncul rasa-rasa pengen merasakannya gitu? Ini kalau aku yang jawab antara iya dan tidak. Jawab abu-abu aja, jangan Jawab terlalu abu-abu ya. kelihatan. Oke. Kita jaga image. Iya ya. Hendy jangan di-share ke MD ya. Yang ini jangan, ini masuk Spotify aja nanti. Hendy pikirannya jahat soalnya. Dia editor, dia berhak atas segalanya. Agak curang nih. Oke. Jadi inti pertanyaannya adalah kalau udah nonton dan udah melakukan masturbasi, apakah itu berdampaknya kita jadi semakin pengen melakukan itu Iya, di real life iya, iya. atau bahkan menghindari di real life? Ya, Gitu. karena jatuhnya kan semakin penasaran. Nah, bisa jadi dua output. Tapi hampir
hampir 90% justru pengen melakukan itu di real life. Karena imajinasi, halusinasi saja nggak cukup. Itu sama kayak narkoba. Iya. Kamu pakai sekali, misalnya lagi aku kok kayak tahu-tahu aja ya. Ini nggak ada BNN kayak tiba-tiba kok tahu. Dan akhirnya keciduk. Saya nonton film. nonton film. Kok takut? Ya sama kayak narkoba kan sifatnya. Kamu pakai sekali. Lama-lama pengen. Tapi itu kan nggak bisa diaplikasikan lewat hal lain kan. Kalau kamu nonton bokep, kamu nonton sesuatu orang di dalam video itu sedang melakukan hubungan itu, gitu. Aktivitas olahraga malam gitu. Olahraga malam, siang boleh kok. Oh, Anda tahu berarti genrenya Anda tahu. Waduh. Nonton orang melakukan kayak gitu dan kita yang cowok yang nonton kita suka dan akhirnya kita istilahnya apa, terangsang ya. Iya. Nah, kita terangsang untuk karena nggak ada orang di sebelah kita, nggak ada cewek di sebelah kita yang bisa dipakai untuk praktek, akhirnya kita masturbasi. Tapi ada juga yang orientasinya beda. Dia nonton, dia masturbasi, terus dia pengen praktekin sama pacarnya. Tuh ada tuh. Ada juga yang kayak gitu karena teman saya di Malang seperti itu. Saya punya teman seperti itu, dibawa ke Songgoriti. Jangan ada pikiran seperti itu, Tanaya. Dan yang ngelakuin temanku SMP, teman akrabku sampai sekarang, temanku ngeband. Jadi dia udah pernah. Aku kaget juga dengernya. Kamu masih suka nonton bokep, Pak? Iya masih. Terus ya akhirnya ya penasaran sih. Sopo sih nggak penasaran kayak gitu. Otomatis pengen nyoba lah ya. Nah, akhirnya dia nyoba sama pacarnya tuh. Dan aku kaget, aku shock karena aku bersyukurnya aku nggak sampai melakukan itu ya. Berhenti di tahap aku cukup nonton saja, sudah referensi saja. Justru apa ya? Justru dengar cerita dia yang kayak gitu, justru aku malah berpikir, aku kok malah nggak pengen punya pacar ya kalau orientasinya kayak gini gitu loh. Tuh ada juga yang kayak gitu. Dan punya pacar buat kepuasan. Nah, justru aku malah semakin was-was. Karena posisinya sama. Aku sama dia sama-sama suka nonton. Tapi outputnya beda. Aku memutuskan untuk membedakan outputku. Kenapa? Karena aku tahu pacaran sebetulnya nggak semurah itu gitu loh. Kamu deket sama cewek dan nggak berarti kamu bisa ngapa-ngapain dia kan gitu kan. Yeah. Sedangkan kita tahu bokep itu industri gitu. Film porno itu industri dan di setting pabrik gitu. Mia Khalifa kamu pasti tahu. Jangan menyangka aktris bokep pun dia keluar dari industri bokep susahnya setengah hidup. Kalau setengah mati biasa. Yeah, setengah hidup. Dia sampai sekarang masih diuber-uber loh. Mia Khalifa kamu cari di YouTube, kamu nonton interviewnya dia. Interviewnya nangis. Dia tuh tergolong anak alim di keluarganya. Bentar, kok susah keluar kenapa? Susah keluar karena gini. Dia salah satu trademark Oh. dalam dunia industri video Iya. porno. Dan kalau trademarknya keluar otomatis pemasaran turun kan. Iya, betul. Nah dia keluar memutuskannya se-ekstrim itu gitu loh. Dia benar-benar ekstrim. Jadi akhirnya dia keluar dari industri itu dikejar-kejar sama agennya sampai segitunya. Oh, sampai segitunya. Jadi sebetulnya industri video porno itu human trafficking, penjualan Iya, manusia. iya, betul. Dijual untuk dipakai di industri itu, dan itu ada hubungannya dengan satanis. Serius. Tidak bisa dipungkiri. Iya. Kalian ada yang tahu gereja setan nggak? Tahu. Pernah dengar. Gereja Iya, setan pernah dengar. gereja setan itu salah satu hukumnya membolehkan hubungan seks. Oh, iya, emang Dengan ada ritualnya Ada sendiri. ritualnya. Iya. Diva paham sepertinya. Iya, pernah nonton di YouTube kan. Wah. Kan sekarang lagi booming ya. Siapa Nah, sih itu? iya, Pelawak memang lagi siapa sih itu? Mongol. Ah, iya, itu. Mongol aja keluar dari gereja setan aja masih diikutin setengah mati kan, susah. Iya, betul. Itu Mongol yang nggak melakukan hubungan seks loh. Yang sama istrinya Iya. aja cerai loh. Iya. Dia berusaha hidup kudus aja setengah mati, dikejar-kejar kuasa jahat terus dia. Iya. Sedangkan aktris bokep yang keluar dari industri itu aja susah loh. Jadi kalau kasarnya gini, dengan kita nonton bokep, kita mendukung aktivitas penjualan manusia loh. Dan kita ikut berdosa. Iya, betul. Berdosanya bukan secara kita sendiri ya.
Kalau secara kita sendiri kan kita sama dengan menyesatkan ya, menyesatkan diri sendiri ya. Ya kita tuh apa ayatnya? Kalau matamu menyesatkanmu, maka congkelah ya. Itu. Disuruh copot. Jika tanganmu. Kita udah nonton ini gimana nih? Abu-abu lah ya. Kanaya gimana udah nemu ya referensinya di YouTube ya? Ada kan? Saya masih mencari cara untuk membuka YouTube secara incognito, Mas. Gak usah Biar incognito, gak ntar masuk. historinya bisa dihapus. Itu kan interview di berita ya. BBC. Iya di BBC itu nggak apa-apa. Nanti kamu nonton sendiri deh biar kamu tahu gitu. Jadi memang film porno itu kalau kita nonton memang iya bagus, enak. Tapi industri di balik itu tuh ternyata kita sama dengan menjual manusia, men. Iya. Sekejam itu industrinya. Dan ada yang nonton. Nah. Dan banyak. Nah. Dan gak cowok aja. Nah. Sekarang banyak loh. Bokep-bokep berbayar. Apain? OnlyFans. OnlyFans. Ya. OnlyFans Ome TV itu banyak Iya. sekarang iklannya. Ya. Makanya. Banyak berkeliaran. Aku sering berjelajah Twitter. Kok apa OnlyFans? Media sosial Twitter tuh tanpa filter ya sepertinya ya. Iya nggak sih? Iya. Saya pernah cari berita trending ya. Kok 19 apaan? Nah kan. Seberbahaya itu loh sekarang. Kalau terlalu dimudahkan untuk aksesnya. Nah, kalau dulu mungkin kita perlu ke warnet kali ya. Iya. Kita perlu ke warnet, perlu menghapus histori segala macem, kode-kode ke mas-mas yang jaga warnet. Sekarang kita pegang HP, men. Iklan lewatnya aja udah kayak gitu, judi bola. Pop-up yang Tidak kebacut. perlu. Terus tadi yang Tanaya bilang di Twitter, makanya aku memutuskan nggak terlalu aktif Twitter, karena aku tahu Twitternya isinya kayak gitu semua trendingnya. Ya benar. Itu. Ada meme yang baru aku lihat. Pemersatu bangsa. Anjir. Wah. Kalian paham kan ya? itu aku tahu itu meme dari Twitter itu biasanya. Iya, pemersatu bangsa. Nah kan, itu sempat trending, sempat dibahas di Tonight Show. Sempat Desta keceplosan. Vincent nggak punya pemersatu bangsa. Aku auto connect ya, karena memang pemersatu bangsa saat ini yang dibutuhkan adalah itu. Ya. Jadi menurut kalian, jadi rokok nih udah nih, kita Yeah. bersepakat bahwa rokok memang tidak perlu, tidak penting ya, tidak berguna juga buat kita. Sekarang bokep. Setelah kalian tahu sebegitu sebagian referensi lah ya, gimana menurut kalian? Diva dan Diva. Ya, kalau menurut aku sih ya kita udah tahu bahwa dampaknya bokep tuh emang sebegitu besarnya dan juga bahayanya seperti itu gitu. Jadi ya emang nggak perlu sih sebenarnya. Nah. Cuman aku pengen saran aja sih. Kan sebenarnya kecanduan bokep dan lain sebagainya itu kan sebenarnya benihnya atau benih kecilnya itu kan dari kecil ya. Dari waktu kita mungkin masih SMP, waktu masih duduk di bangku sekolah ya. Kan kita tahu sendiri kalau di sekolah itu kita nggak diajarin, ya kan? Nggak diajarin kayak gitu. Jadi kita timbul rasa keingintahuan. Nah sebenarnya apa ya, kecanduan bokep dan lain sebagainya itu bisa dicegah sebetulnya. Kalau misalnya dari sekolah sendiri atau dari pemerintah itu udah apa ya, istilahnya itu nggak menjadikan pendidikan seksual itu sebagai hal yang tabu. Hal yang tabu ya. Jadi mungkin diajari, maksudnya itu kayak dampak bokep tuh sebegini gitu kan, kita nggak pernah jelasin sebenarnya dampak bokep tuh apa sih gitu kan, nggak pernah. Pokoknya kita di sekolah ini alat reproduksi udah gitu doang, nggak dijelasin, nggak di breakdown ya juga. nggak di breakdown caranya gimana, dan sebenarnya nggak apa-apa sebetulnya kan buat Karena pendidikan itu memang seksual. manusia Ya itu gitu. juga manusiawi sebetulnya gitu. Terus dilanjutkan mungkin dengan apa ya istilahnya, memberitahu bahwa kalau bisa jangan kecanduan video bokep karena gini, dijelasin dampaknya untuk otak, dampaknya sosial, dampak jangka panjangnya gimana. Nah setelah itu kita baru akhirnya bisa menanggulangi itu. Jadi jangan apa ya, saya jangan menjadikan hal ini tuh sebagai sesuatu yang tabu. Dan kita tahu sendiri bahwa kita juga harus bisa meniming diri kita kan. Seperti yang kita ketahui, selain punya dampak negatif, video bokep ini kan juga punya dampak positif.
kita bisa belajar cara-caranya untuk nanti ke depannya kan gitu. Jadi kita harus bisa meniming diri gitu. Kapan sih waktu yang tepat bagi saya untuk belajar? Jangan terlalu awal, nanti malah timbul kecanduan dan lain sebagainya seperti ini. Kita harus mengontrol. Sebetulnya tujuan kita melihat itu untuk apa? Harus jelas dari awal, jangan sekadar cuman kepo. Kepuasan. Iya, kepuasan semata kayak gitu. Iya, kita harus menetapkan, harus set goal. Kita sebenarnya lihat itu untuk apa dan kapan waktu yang tepat. Kalau dari aku sih begitu. Oke, masalahnya nafsu itu tidak bisa digunakan dengan logika, itu aja sih masalahnya cowok. Iya, itu akhirnya kita perlu effort lebih sih. Akhirnya itu jadi ini sih jadi menarik karena sekolah tuh tidak menganggap itu hal yang umum. Reproduksi hewan diajarin nggak caranya? Generatif. Enggak sih. Enggak, sebatas kulitnya aja, sebatas kulitnya aja. Pengertiannya ini, Ya, tekniknya kan? Ada ini gitu. Nah, tapi hewan kan dijelasin kan, paling nggak di breakdown kan. Iya. Manusia di breakdown nggak? Enggak. Makanya itu sebenarnya benihnya sebetulnya. Jadi sebetulnya edukasi seksual kan. Iya. Nah, di rumah kalian ngomongin kayak gini nggak? Enggak kan? Enggak. Aku tidak yakin Tanaya yang ngomongin ini. Anda tahu sendiri. Ya, saya tahu, dan saya juga. Nggak mungkin aku ngomongin di rumah. Karena untuk pengakuan saja sudah kena tampar pipi kanan pipi kiri, Bos. Ya. Sesuai Alkitab. Kok gelap? Gelap ya. Ya, oke. Kalau dari Tanaya gimana? Bagi kita kaum pria ya yang butuh memuaskan rasa penasaran yang sangat tinggi pada ya gitulah kepuasan sesaat yang timbul dan rasa penyesalan yang timbul, dan Mbak Diva juga jelasin ada ilmunya juga kok dari video-video kayak gitu ya, nggak ngedukung dan nggak ngelarang juga. Tapi kalau konteksnya video tadi sudah masuk human trafficking ya saya tolak secara keras banget, nggak setuju. Berarti Tanaya lebih objektif ya? Objektif. Lebih netral ke masalah manfaat, tapi kalau human traffickingnya jelas kamu nolak. Sangat nolak. Mas Hendy gimana? Mungkin mic-nya bisa dipindah. Mic-nya perlu diputer nih kayaknya. Kondenser diputer ke Hendy. Jangan, nanti dia nggak mau ngeditin. Nanti marah dia. Udah jangan. Ini laptop saya loh. Oh, oke. Ini laptop saya. Sudah Ya, diberikan tapi kan rap. Oke. Kalau dari aku, karena aku sudah merasakan itu bertahun-tahun dan akhirnya menyesalnya juga besar, jadi aku tidak membenarkan apapun alasannya. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari aku nggak membenarkan apapun alasannya menggunakan video bokep itu sebagai, mau itu jadi pembelajaran, mau itu jadi apa, aku nggak membenarkan itu sih, karena ada kok cara pembelajaran yang lebih baik tuh ada gitu. Kalau memang mau belajar ya konsultasi ke dokter yang bersangkutan sih. Ya, Jadi dokter ini Boyke salah satunya. Jadi lebih nggak Jadi arahnya edukasi gitu loh, bukan. Jadi lebih terarah gitu ya edukasinya. Iya, masalahnya adegan-adegan di video bokep itu rata-rata tidak wajar. Iya, betul. Adegan-adegan yang tidak wajar. Ini betul. Kayaknya nggak gini-gini banget deh kalau manusia reproduksi. Gitu. Udah dilebih-lebihin ya. Nah, Iya. Anda kayaknya tahu ya. Paham sekali ya Diva ya, Mungkin saya harus belajar. Kita berguru ke Diva. Oke sih, sebenarnya aku emang sering denger aja dari orang-orang yang sering lihat terus pertemanan jadi Anda aku sendiri pertemanannya ngeri loh. Diam-diam dia tahu loh. saya kira aku sendiri enggak pernah, tapi aku pernah dengar dari pengalaman mereka terus gitu. Ya kira-kira begitu, makanya ya, jadi lebih baik langsung aja ya gitu. Mendingan nggak usah sama sekali sih. Langsung konsultasi ya. Iya, lebih baik kalau memang mau belajar, tidak ada salahnya untuk nonton di platform yang lebih bertanggung jawab, kayak misalkan di YouTube. YouTube sekarang kan filternya ketat banget. Ketat banget kan, dan di situ edukasinya juga ada kok. Reproduksi betul. Seperti apa. Dan itu lebih baik daripada nonton bokep gitu. Kalau memang mau tahu sistem reproduksi ya. Tapi kalau cuma mau memuaskan nafsu ya silakan bertanggung jawab untuk diri sendiri sih kalau aku. Iya, betul. Sebenarnya ini juga jadi ketakutan cowok-cowok sih kalau punya anak cowok atau punya anak cewek gitu. Ya, karena jujur aku juga ada takutnya loh. Aku sempat ngebayangin, aku memutuskan berhenti nonton kayak gitu juga
Karena aku juga takut ngebayangin kalau misalkan besok anak cowokku nonton juga, terus dia ternyata lebih beringas, ternyata dia bikin masalah sama anak orang ya kan. Iya. Agak takut sih. Apalagi kalau punya anak cewek. Kalau aku punya anak cewek kayaknya nggak tak kasih sekolah umum deh. Sekolah Sekolah internasional. wanita ya. Homeschooling aja. Homeschooling. Oh iya. Nggak mau aku. Takut saya kalau anak saya mencirikan seperti bapaknya kan. Sekolah wanita bisa tau. Iya sih, Iya, cuman wanita. jatuhnya ntar dia pulang lesbi kan saya takut ya. Oh gitu arahnya. Ya masalahnya bapaknya beringas kayak Jadi gini. mau bagaimanapun juga sebenarnya nggak ada celah juga ya buat ini ya. Untuk Iya. membenarkan itu sebenarnya masih ada opsi lain ya Iya, sebetulnya. Iya. Betul. Iya. Banyak kok, banyak cara lain Iya. untuk Iya. mengajarkan. Kalau memang niatnya edukasi. Mm-mm. Kalau udah masuk di tahap misalkan udah nikah terus kalian bersepakat dengan suami istri kalian misalnya nonton dulu yuk atau gimana terserah itu hak kalian karena kalian udah nikah gitu udah sah. Mm-mm. Ya tapi kalau kalian baru pacaran belum apa-apa udah nonton gitu bersama nobar gitu nggak banget kan. Iya. Makanya apalagi kita anak-anak Kristen udah Iya. minoritas bikin masalah lagi. Iya, aduh, makin jelek. Nah, Persentase-nya kelihatan banget. Iya. jadi kalau dari aku sih gitu ya, tidak membenarkan Iya, betul. bahwa Iya. nonton itu ada waktunya, ada Iya, momennya. oke. Enggak sih kalau aku. Oke, kita udah bahas rokok, kita udah juga bahas bokep, sangat luas. Durasinya berapa nih? Udah 1 jam 12 menit ya. Targetnya berapa sih? Targetnya sih maksimal 1,5 jam ya. Oke. Karena aku tahu topik ini bakal panjang. Ini baru 1 jam 12 menit sih. Mau dibablasin sih. 15 menit. Kurang 3 menit ini kita bisa bikin kesimpulan sih. Kesimpulan dan saran. Itu kesimpulan dan saran. Rumangsan. Kayak ini aja. Kayak apa laporan? Last question nih. Lap-lap. Tadi kan kita bahas rokok nih. Ya. Menurut kalian ngerokok di gereja tuh baik nggak? Ini rumah Tuhan gitu buat ibadah. Terus ada orang ngerokok. Menurut kalian gimana? Kita anak muda aja ini. Kita pemuda aja karena memang kita benar-benar tidak membenarkan merokok gitu. Karena kita sadar bahwa merokok tuh ngerusak bait Allah, tubuh dan orang lain. Nah, terus pandangan kalian dengan ada majelis jemaat misalnya merokok atau warga gereja merokok di lingkungan gereja tuh gimana? Diva dulu ya karena bapak Anda juga merokok di gereja. Bapaknya dia. Bapak, tahu sih. bapaknya dia nggak ngerokok. Kalau aku di gereja ya, jujur sih kayak mungkin agak terganggu, apalagi kalau di dalam gitu. Nah, kan. Iya kayak apalagi kan aku pribadi kan nggak suka bawa rokok, jadi kayak jujur agak terganggu sih. Oke. Tapi mungkin kan ada yang mungkin ngambil di tempat sepi atau kayak gitu, ya nggak apa-apa sih. Iya sih. Iya nggak mengganggu akhirnya. Berarti tapi kalau menurutmu ngerokok di gereja deh dibenarkan nggak? Secara gereja Ya, ini enggak deh. nah kan Enggak kan? dong. Soalnya ini gedung Iya. nih halaman juga lingkungan untuk ibadah Iya, gitu. untuk fokusnya juga untuk Tuhan sebenarnya tujuan gereja ini gitu Nah, kan. karena kemarin habis ikut pembinaan SAT ya. Ngomongnya gereja. Kalau menurut Anaya gimana nih? Dibenarkan nggak menurut kamu untuk merokok di lingkungan gereja gitu? Kalau bisa di gereja jangan ngerokok sih, karena ya di samping ada yang nggak ngerokok kan, rokok itu juga mengganggu orang lain asapnya. Oke. Semisal ngerokok di tempat sepi, seperti kata Mbak Diva tadi ya, menurut saya juga nggak pantas gereja tempat asap-asap kayak gitu. Nggak lah, nggak banget, Nggak ya? nggak banget. Nge-vape boleh dong. Soalnya aku mendukung Hendy. Dia mengurangi rokok ganti vape. Tapi nggak dibenarkan juga sih Hen. Jadi bagaimanapun vape-mu mendingan kamu jual ke aku tak buat. Jadi aku yang make ya. Ya. Oke, berarti kita bersepakat nih karena kan kita juga sadar bahwa merokok itu tidak baik ya. Iya, tidak Ya, jadi baik. kita Yang bersepakat. pertama. Paling tidak Iya. lewat podcast ini kita pemuda Iya. bisa bersuara gitu. Nanti kalau didengar Iya. sama majelis jemaat, nggak selayaknya merokok di gereja. Kalau Iya. merokok di luar gereja terserah berarti ya. Warung-warung gitu. Nah, warung-warung Kalau bisa jangan dong. iya kalau Iya. bisa sih nggak merokok. Cuman Iya. kalau memang masih mau merokok,
jangan di gereja gitu ya. Ya, kepada Bapak majelis kepada Bapak majelis jemaat, mohon tuh ya dibersihkan lah. Jangan merokok lah. Karena nggak etis juga kali ya. Iya, Majelis gitu. Iya. Pelayan ya. Kenapa kalian takut sih, kayaknya ini dark gitu? Mai bapak majelis Iya. kan. Iya sih, hampir semua majelis ya. Hampir semua majelis. Mai bapak ya. majelis Iya. dan basbus. Ya, kalau itu jadi concern Anda sendiri sih kayaknya. Ya, kamu sebagai anak ya kamu ingetin lah secukupnya gitu. Cukupnya. Kalau bisa dikurangin kalau selama di gereja. Karena bapak saya nggak ngerokok, ternyata sayanya ngerokok. Malah saya yang rusak gitu. Oke, kita mau nutup podcast hari ini. Kita bikin kesimpulan garis besar lah ya. Oke. Untuk 2 topik hari ini. Lumayan panjang dan cukup membuat mikir ya. Udah sarapan belum kalian? Belum. Sarapan ya. Wah, itu masuk loh di audio loh. Aduh. Ntar aja deh bahasnya. Oh, Di belakang, ntar aja di dibahas. belakang, guys. Oke. Hendy yuk sarapan Rumnas suruh ngotok yuk. Ya ampun Tuhan, masa aku Natalan tahun ini masih foto sama keluarga tok. Oh, udah jangan dibahas jangan. Hendy tidak usah diteruskan ya, jangan kompor Anda. Oke. Merokok dan nonton bokep. Kecanduan kan dua-duanya ya. Iya. Tadi kita bersepakat bahwa merokok tidak baik dan juga nonton bokep tidak baik karena sama-sama kecanduan yang ujungnya negatif. Kita buat statement sama-sama di sini untuk menutup. Silakan mulai dari Diva untuk merokok dan bokep. Ya, yang jelas ya kita semua harus bersama-sama untuk berusaha supaya mungkin yang udah terlanjur terkena kecanduan itu harus berusaha untuk meninggalkan. Terus yang belum bisa juga harus sewaspada mungkin untuk jangan sampai terkena hal itu karena emang dampaknya mungkin sementara ya kepuasan lah saat gitu. Tapi mungkin dampak jangka panjangnya nanti ke depannya itu akan sangat-sangat berbahaya seperti yang udah kita bahas tadi gitu. Ya, jadi kita harus bersama-sama untuk gimana caranya supaya mencegah itu dan mengatasi itu gitu. Mencegah dan mengatasi ya. Iya. Buat yang udah terlanjur semangat survive ya. Ya. Silakan Tanaya. Ya. Kita ada teknologi ya, internet. Banyak-banyakin aja cari informasi dampak-dampaknya, cara pengobatan. Ya bijak-bijaknya kita sendiri aja lah. Punya uang rokok, ya silakan asal tahu dampaknya. Punya HP, ngebokep, ya silakan aja lah kalau tahu dampaknya. Tahu dilarang nggak mungkin bisa, itu buat kecanduan kan. Iya juga sih. Iya, ada benernya itu dilarang juga kayak orang susah payah juga yang Iya. larang ya. Kenapa juga? Ya intinya gini, harus ada timbul rasa dari masing-masing untuk nggak ngelakuin aja. Kesadaran ya, itu loh kesadaran. Kesadaran diri berarti ya. Oke, baik. Dari Diva dan Tanaya udah, dari aku. Wah, kurang berapa nih? Wah, bablas. Wah. Gak apa-apa sekalian. Oke, dari aku. Tadi Diva poinnya Diva adalah untuk sama-sama mencegah dan sama-sama membantu yang survive. Kalau dari aku sendiri, dari Tanaya tadi berkaitan dengan kesadaran diri. Kalau dari aku, sebisa mungkin jangan disentuh. Sebisa mungkin. Karena kalau udah nyentuh pasti candu. Munafik kalau misalkan ya sekali 2 kali. Munafik. Karena itu sama dengan, itu lama-lama mulai dari keinginan jadi kebutuhan. Awalnya pengen. Lama-lama butuh. Jadi sebelum itu jadi keinginan, kalaupun sudah jadi keinginan, mendingan dihentikan dan tidak usah disentuh sama sekali. Oke, untuk closing silakan Diva menutup ya. Kita belum punya nama loh BTW. Ini podcast apa? Kasih nama dong. Kasih nama aja podcast apa gitu aja.
Gitu aja. Kayak gak niat banget. Ya gimana? Ya gimana ya? Ya udahlah, closing aja dulu. Kita pikirin di belakang. Kita ngomongin Itu di grup. apa ya kesimpulan? Ya kan udah tadi. Kesimpulannya udah nih. Oke. Ya mungkin apa ya? Semoga berguna bagi kalian. Oh gitu. Tutup. Oh, Closingan tutup. nih. Ya udah, terima kasih buat yang udah ngedengerin. Semoga apa yang udah kita diskusikan tadi bisa jadi bahan pertimbangan juga nih buat para pendengar untuk menambah apa ya istilahnya pandangan-pandangan baru dan mungkin bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu untuk kalian semua. Terus diberkahi. Bye bye.